Recording is on. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita berjumpa kembali ya di pembelajaran pendidikan agama Hindu. Apa kabar anak-anak? Sehat? Ya, semoga semua sehat. Sebelum pembelajaran dimulai ya, Bapak absen dulu ya. Nah, Bapak lihat masih ada yang belum bisa gabung gede ya. Ya, belum bisa gabung, hanya seberapa ya. Ya, nah nampaknya mungkin ada kendala gitu ya. Nah sekarang Bapak tanya, suaranya Bapak sudah jelas? Sudah. Layarnya sudah? Ya, sudah ya. Sudah jelas? Ya. Nah, anak-anak, Bapak ingatkan selalu dalam ya kondisi yang sehat anak-anak ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ya. Ingat mencuci tangan ya dengan pakai apa? Air mengalir ya. Dan makan makanan yang sehat gede ya, yang bergizi ya. Ingat, anak-anak selalu membantu orang tua ya, membantu orang tua, jangan malah bosan, jangan berdiam diri, jangan tidur aja ya. Nah, sebelum materi ini, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik ya dapat menguraikan dan menceritakan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan dasa mala ya dengan baik. Kedua, dapat menghindari perilaku dasa mala dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum Bapak jelaskan, kali ini Bapak akan menayangkan ya video yang berkaitan dengan materi kali ini ya. Kemudian anak tonton ya dan simak video ini. Sebuah hutan kecil di pinggir desa jadi tempat hidup sekelompok binatang. Di sana, ada kelinci yang sombong dan suka mengejek binatang lain yang lebih lemah. Binatang lain cacing, kutu, tak ada yang suka pada kelinci sombong. Pada suatu saat, si kelinci sombong berjalan dengan angkuh mencari korban untuk mengejek. Ini kau ikut kat dia, ampun tumben kau ikut kat dia. Akhirnya dia belum nampak jadi. Jangan dong. Biar saja, jalanku memang lambat, tapi yang penting tetap selamat. Pada cepat, tapi jatuh. Bagaimana kalau kita adu lari? Ajak kelinci. Kalau kamu menang, aku beri hadiah apapun yang mana mungkin aku berani cepat denganmu. Aku kan bisa berlari dan loncat. Sedangkan aku hanya bisa jalan karena dari rumahku. Harus mau. Kamu tidak boleh menolak tantanganku. Besok pagi, aku tunggu kamu di bawah bukit. Aku akan tunggu di serigala menjadi wasit. Awas, sampai gak datang. Keesokan harinya, Sombong sudah menunggu di bawah. Serigala sudah datang untuk menjadi wasit. Setelah pura-pura datang dan
jumlah binatang lain yang hadir. Dalam peraturannya begini. Dalam terus siapa yang paling cepat sampai di kelompok? Oke, siap. Nah, lari. Segala memberi aku. Langsung loncat. Kura-kura melangkah pelan. Ayo kura-kura, lari dong. Yang kelinci dari kejauhan sambil mengejar. Kelinci pun bernyanyi mengejek kura-kura yang sulit. Pada akhirnya pelan dan sejuk tanpa disadari kelinci jadi rampung. Hanya tak lama kemudian kelinci pun tertidur. Kenapa tidak? Meskipun pelan, terus melangkah semua binatang. Dia melewati kelinci dan terus melangkah. Tepat saat kura-kura hati kura-kura sudah hampir mencapai kuat tenaga saat melompat mengejar kura-kura yang diejek dan disingkirkan. Namun apa daya, semuanya sudah terlambat. Kaki kura-kura telah menyentuh garis finish. Kendala telah mengganggu bendera kura-kura jadi pemenang. Kelinci sombong yang tak percaya. Kenapa aku bisa tertidur ya? Nah, siapa yang menang? Kura-kura banyak. Ya, kaulah yang menang. Jawab. Kamu ingat kan kemarin kamu janji boleh menang lagi dengan kamu bila menang lomba ini. Ya, pilih saja dia yang kau ingin. Aku hanya minta satu bagian dari kamu. Dan sekarang, semua kamu jangan mengejek, jangan ganggu binatang lain. Kata kura-kura. Hanya itu, kata kelinci terkejut. Ya, itu saja. Kura-kura marah. Baik, aku berjanji tidak akan sombong lagi. Mengejek, aku minta maaf. Kata kelinci disaksikan. Baik, anak-anak tadi sudah menyimak ya video animasi yang menggambarkan apa, Yori? Yang menggambarkan Baswara, yang menggambarkan perilaku sombong ya, perilaku sombong ya. Nah, baik. Sekarang dari video tadi ya, anak-anak harus hindari itu ya, sifat yang sombong, perilaku ya sombong ya. Ya, perilaku yang sombong. Nah, materi kali ini adalah dase male ya. Perilaku sombong ini mencakup ke materi dase male. Nah, menurut ajaran agama Hindu ya, tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dicapai dengan dharma, artha, dan kama. Nah, ketiganya ini saling berkaitan ya. Manusia baru mendapat merasakan bahagia bila artha terpenuhi dengan rasa aman yang didapat ya.
Untuk mendapatkan rasa aman, diperlukan adanya hubungan yang harmonis. Diperlukan tatanan hidup berupa peraturan-peraturan yang dapat memberikan kebahagiaan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Ya. Nah, dalam kenyataannya, anak-anak, dalam kehidupan ini banyak bertentangan dengan dharma, ya. Banyak bertentangan dengan dharma. Ya. Nah, dalam agama Hindu disebut dengan apa? Disebut dengan dasa Malu. ya. Adapun bagian-bagian dasa mala yang pertama tandri, ya. Yang pertama tandri. Yang kedua kleda namanya, ya. Kemudian leja. Yang keempat kutila. Kelima kuhaka. Keenam metraya. 7 megata. 8 ragastri. 9 baksa buana. Dan 10 kimburu. Nah, Bapak jelaskan bagian-bagiannya satu per satu, ya, mulai dari tandri, anak-anak. Tandri. Nah, tandri itu artinya orang yang malas, ya, suka makan dan tidur saja. Ya. Anak-anak, baik apa buruk ini perilakunya ini? Ya, perilakunya buruk, ya. Ya, perilakunya tidak baik, ya. Sikap malas, ya, sebagai perbuatan yang hendaknya harus dihindari, anak-anak. Ya. Nah, sikap ini merupakan pintu penghalang untuk mencapai tujuan hidup, ya. Tidak ada tujuan hidup, anak-anak, yang dapat dicapai dengan hanya anak-anak berdiam diri. Nah, oleh karena itu, hilangkanlah anak-anak sifat atau perilaku malas, ya. Lakukan tugas dan kewajiban sehingga kita bisa mencapai apa tujuan yang kita inginkan. Nah, kemudian kedua kleda, ya. Kleda artinya berputus asa, suka menunda dan tidak mau memahami maksud yang orang lain, ya. Ya, memahami maksud orang lain. Nah, Bapak sarankan, ya, jangan suka anak-anak menunda-nunda waktu untuk melakukan tugas dan kewajiban, ya. Sorry, ya, misalnya nyapu, habiskan nyapunya, ya. Jangan diberhentikan itu, ya. Lanjut sampai habis, ya, sampai selesai, baru anak-anak berhenti istirahat, ya. Nah, lanjut. Kemudian yang ketiga namanya leja, anak-anak. Leja. Ini berpikiran gelap, bernafsu besar, dan gembira melakukan kejahatan. Ya, kok gembira, ya, melakukan kejahatan? Nah, seperti ini, lihat gambar ini. Nah, Dursasana menarik selendangnya Dewi Drupadi, ya. Nah, kalau sudah ditarik kan dia gembira, ya. Tapi belum tentu, ya. Gembiranya itu terus gembira, terus bahagia, ya. Karena dia sudah berbuat yang tidak baik, ya. Nah, ini sesuai dengan gambar ini, ya. Ini bernafsu besar ini, ya. Tapi pikirannya gelap. Nah, kemudian kutila. Kutila. Ya, kutila. Tadi sudah, ya. Di pertanyaan tadi, ya, ada kutila, ya. Nah, kutila ini apa? Artinya menyakiti orang lain Dan penipu. Ya,
pemabuk, tidak jujur, dan apa nih? Penipu. Ya, Baswaran, penipu ya. Kemudian menyakiti ya, membunuh makhluk lain. Tuh ya, membunuh makhluk lain lebih-lebih ya. Manusia dibunuh. Nah, berarti udah menyimpang dari ajaran agama Hindu. Nah, orang yang suka mabuk gede. Orang yang suka mabuk. Nah, maka pikirannya akan menjadi gelap. Ya, Gori ya. Menjadi gelap. Pikiran yang gelap akan membuat orang tersebut melakukan melakukan hal-hal yang negatif pula. Ya. Nah, termasuk menyakiti orang lain. Nah, di dalam pergaulannya ya, yang pemabuk ini, ia terlihat kasar anak-anak. Dalam berkata, kemudian bertindak. Nah, serta menyakiti orang lain. Tuh ya, kalau sudah punya pikiran negatif, dalam tindakannya itu selalu kasar ya. Selalu kasar. Nah, itu ciri-ciri dari kutila anak-anak ya. Nah, makanya dalam keluarga atau lingkungan masyarakat ya, kita hindari ini ya, yang perilaku kutila ya, Baswara ya, Gori ya. Nah, kita tidak boleh menipu, tidak boleh mabuk, tidak boleh ya menyakiti orang lain ya. Nah, dan sebaliknya kita sayangi ya, orang tua kita sayangi, anak kita sayangi, kakak kita sayangi ya, biar kita tidak melanggar ya ajaran-ajaran agama Hindu ya. Nah, kemudian Bapak lanjut ke nomor 5, bagiannya adalah kuhaka. Apa gede? Gori, kuhaka. Kuhaka ya, kuhaka ini artinya pemarah. Nah, lihat gambar itu. Nah, orang yang suka marah. Tuh. Lihat. Ya, Gori ya. Lihat. Nah, itu suka marah, suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, berkata sembarangan dan keras kepala. Ya. Dan keras kepala. Nah, bila kita emosi, kita mengeluarkan cairan adrenalin namanya ya. Kalau kita emosi, kita mengeluarkan cairan adrenalin dalam darah kita ya. Dalam darah kita mengeluarkan adrenalin ya. Dan mengalami penurunan. Imun kita turun. Kemudian jatuh sakit. Nah, jatuh sakit. Nah, kemarahan sangat merugikan ya kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus kendalikan ya emosi kita, amarah kita, sehingga kedamaian hidup kita dapat tercapai ya. Nah, hindari sifat perilaku kuhaka anak-anak ya. Perilaku kuhaka ini kita jauhkan, kita hindari dalam kehidupan di keluarga, di masyarakat ya gitu ya. Korea. Nah, kemudian ada yang nomor 6 namanya metraya ya, metraya. Ya, metraya. Nah, lihat gede. Metraya ini artinya suka menyakiti orang. Ya. Sombong. Iri hati. Ya. Iri hati. Nah, seperti gambar tadi. Sudah lihat? Nah, ini Pandawa punya istri 1. Ada iri enggak? Ada ya. Pihak Korawa. Duryudana iri. Dia rukun ya, dalam kehidupannya rukun, kemudian iri. Nah, yang di atasnya ini
sombong ya, perilaku sombong, dia kakinya di atas, megang rokok, nah, kemudian tetangganya iri, ditendang dia ya, dibor tuh tanahnya itu biar jatuh itu ya. Tapi kalau anak-anak jangan melakukan hal-hal tersebut ya, jangan melakukan ya. Nah, jauhkan dari sifat metraya. Nah, dan kemudian nomor 7, megata. Baswara, apa artinya megata? Ya, megata artinya berbuat jahat ya. Berbuat jahat, pikirannya jahat ya. Berbuat jahat. Berkata manis. Berkata manis ya. Tetapi pamrih. Manis tapi pamrih. Lain di mulut, lain di hati. Kayak nyanyian itu lain di mulut, lain di hati kan itu deh. Nah, mulut dengan hatinya lain. Ya. Berkata manis. Nah, kemudian dia berkata manis itu karena ada udang di balik batu ya. Apa artinya deh? Ada udang di balik batu. Ada maksud ya, maksud dan tujuan-tujuan tertentu itu ya. Dia ngomongnya manis karena biar ada tujuannya ya. Tujuannya apa? Dia ngomong biar dapat uang, biar dapat materi gitu ya. Itu berarti orang tersebut pamrih namanya ya, pamrih. Nah, maka kita sebagai manusia hindari ini ya perbuatan-perbuatan yang berperilaku megata ya, yang berbuat jahat. Itu deh. Jangan anak-anak lakukan ini ya. Jangan lakukan berbuat perbuatan jahat, berkata manis ya. Tetapi pamrih itu jangan ya. Kita sudah belajar kemarin tentang tanpa pamrih, melakukannya tanpa pamrih ya. Tidak mengharapkan hasil. Kalau ini sangat mengharapkan dia, sangat mengharapkan hasil dan tujuannya itu ya. Kayak pahlawan dapat upah baru ngelawan kan gitu ya. Ya. Upah mari ngelawan. Jangan ya. Kita harus belajar tulus ikhlas. Ya, biar kita terhindar dari perilaku dase male ini ya. Nah, kemudian nomor 8, bagian yang ke-8, ragastra. Ragastri ya, ragastri. Ragastri ini ya bernafsu. Ya, bernafsu ini ya. Dan suka memperkosa. Ya, suka memperkosa. Merebut artinya ya, merebut hak milik orang ya. Jangan gede, jangan ya. Polri jangan merebut hak orang. Apa di bawah kita rebut, enggak boleh. Hindari ini perilaku ini ya. Hindari. Jangan dilakukan ini ya. Biar hidup kita nyaman, tenang, bahagia ya di dunia ini dan di akhirat ya gitu ya. Nah, kemudian nomor 9, baksa buana. Baksa buana. Nah, ini. Nah, lihat gambar di sebelah deh. Ya. Aku tahu nih. Ya, baksa buana. Ada semut itu ya. Semut kecil. Kemudian yang di jinjing besar. Kan enggak mungkin ya. Ya, enggak mungkin. Jangan ya. Jangan. Udah kita keperluannya sedikit ya, sedikit aja ya. Kayak ini, baksa buana. Artinya apa? Suka menyakiti orang. Juga orang lain dan ikutan hidup. Hidupnya berpoya-poya. Ya, hidupnya berpoya. Ya. Hidupnya berpoya-poya. Ya. Nah,
mempergunakan apa? Otomatis harta ya melebihi batas normal, batas wajar ya. Punya uang 5.000, berbelanja 10.000, kan di luar batas itu ya. Kayak semut ini ya, badannya kecil tapi yang diangkat besar. Nah, ini enggak sesuai ya, enggak normal ya. Untuk itu, Gede, Gori, ya, marilah kita gunakan harta ya. Harta ini adalah harta Tuhan, Dia Sang Widiasi. Kita gunakan sebaik-baiknya. Sesuai apa? Sesuai dengan kebutuhan ya, yang dilandasi dengan kebenaran. Ya, dilandasi dengan kebenaran atau dharma. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, bagian dari Dasemale ada namanya Kimburu. Nah, Kimburu. Nah, sedang apa itu deh gambar itu? Sedang ya mencongkel ya, mencongkel jendela. Ya, jendela mobil. Jendela mobil. Ya. Baik apa buruk? Bu. Iya, buruk ya. Jangan anak-anak, kalau anak-anak dicongkel mobilnya, punya mobil gimana rasanya? Sakit ya, rugi kita. Belum lagi ada barang-barang di dalamnya. Ya, kita jangan lakukan itu ya. Mencuri milik orang lain merupakan perilaku yang bertentangan ya, bertentangan dengan ajaran agama Hindu ya. Nah, demikian Gede 10 hal yang menyebabkan manusia tersesat. Ya, makanya kita harus menjauhkan jauhkan Dasemale atau perilaku-perilaku yang kotor ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Ya, untuk kebahagiaan rohani ya, jasmani ya. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, dari penjelasan tadi, apakah anak-anak sudah mengerti? Gori sudah mengerti? Baswara sudah ya? Sudah. Nah, kalau sudah mengerti, Bapak simpulkan ya tentang materi Dasemale. Ya. Nah, Dasemale ini artinya 10. Dase 10 kekotoran ya. Jadi Dasemale itu adalah 10 kekotoran yang patut kita hindari ya, jauhkan. Nah, bagian-bagian Dasemale ada namanya tandri, ada namanya kleda putus asa, leja pikiran gelap, kutila pemabuk, kemudian kuhaka pemarah, metraya sombong iri hati, megata berbuat jahat, kemudian regastra bernafsu, baksa buana suka berpoya-poya, kemudian kimburu artinya mencuri. Ya, artinya mencuri ya. Nah, baik anak-anak, itu tentang kesimpulan. Kemudian anak-anak lanjut ke soal ya. Nah, tanya anak-anak sudah mengerti, sekarang Bapak. Nah, lihat ini namanya ya. Bapak buatkan gambar ini ya. Ini merupakan contoh ya. Contoh Dasemale ya. Nah, contoh Dasemale yang apa? Termasuk bagian-bagian Dasemale yang kutila ya, pemabuk ya, tidak jujur, penipu, menyakiti orang ya. Ini semuanya ini perbuatan yang
dilarang gitu ya. Perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Hindu ya. Nanti ini jawab pertanyaan ini, terus kumpul lewat WA ya, foto ya gitu ya. Nah ini lagi. Nah, ini dia. Nih. Ya, ini dia. Ini adalah contoh perilaku Nama di bawah ini adalah contoh perilaku dase male yang namanya ini gambar ini apa namanya yang di bawahnya apa namanya ya sudah lihat. Ingat nanti kerjakan itu kemudian kumpul ya lewat WA anak ya, lewat WA. Nah kalau anak sudah, Bapak tutup pelajaran hari ini dan Bapak lanjutkan minggu depan ya anak-anak ya. Minggu depan Bapak lanjutkan dan sekarang Bapak tutup dengan Parame Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih anak-anak, Gori juga ya, Baswara juga ya. Terima kasih. Terima kasih.